Yo, halo guys ya, berjumpa lagi dengan gue Rian di channel Spesialis Player. Kali ini gue mau ngebahas tentang pemasangan cakram belakang di racking ya, karena kemarin di Instagram banyak yang nanyain minta apa pemasangannya ditunjukin ya caranya gimana. Cuman gak akan gue bongkar sih, karena pemasangannya ya gampang sih, gak sulit-sulit banget ya. Jadi gue nunjukinnya nggak perlu gue bongkar, cukup buat tunjuk-tunjuk aja, pasti kalian udah paham. Oke, tapi sebelum itu buat kalian ya yang butuh spare part ataupun tas ya, spare part racking tentunya bisa kalian cek Shopee gua di Spesialis Player 135. Jangan lupa di follow juga ya. Kalau di situ nggak ada barangnya, silahkan lu chat atau WhatsApp aja ya ke nomor gua, kalian butuh apa, nanti gue buatkan linknya, karena belum diupload semua sih, dan barang gue juga belum banyak ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ngebahas pemasangan cakram belakang di racking. Kita mulai dari belakang dulu. Nah, ini dia ya bagian belakang. Ini bagian belakang dari apanya dulu ya? Dari kaliper aja deh. Untuk kaliper set ya, gua ini menggunakan 3 revo ya, bekas ori bekas copotan ya, 3 revo, dan masternya juga 3 revo. Bracketnya juga sama ya. Tapi gue mau ngasih tahu dulu ke kalian buat yang mau pasang cakram belakang ya, cakram belakang di racking atau di motor apapun, gue sarankan wajib sih ya, jangan memakai part KW ya. Ada kan paket-paketan tuh yang tinggal PNP, kalian jangan ya yang seperti itu. Mendingan kalian pakai copotan atau pakai KTC, RCB atau Brembo sekalian ya. Pengereman jangan pakai yang asal-asalan, karena itu nantinya akan nggak enak ya, nggak enak atau ngeblong saat diremnya itu. Jadi kalau kalian pakai yang paketan tuh, ada tuh dijual di online shop ya, yang 350.000. Cakramnya tahu cakram apaan, kalipernya tahu kaliper motor apaan ya, dan mereknya kayak gimana, bagus apa enggaknya kita nggak tahu. Kalian tempelin dan hasilnya remnya ngeblong, kadang putus-putus ya. Bukan putus-putus, kadang ada kadang enggak. Kalian jangan apa ya, mengklaim kalau racking pasang cakram itu nggak bakalan pakem. Itu karena kesalahan kalian sendiri memakai pengereman yang nggak jelas. Jadi gua sarankan pakai pengereman copotan atau yang bermerek sekalian, ori ya tentunya. Oke, kita lanjut dari bagian belakang. Nah ini gue pakai pala babi atau kaliper punya 3 revo, dan bracketnya juga pakai 3 revo. Nah untuk dipasang ke racking, ini si lubang asnya ini, si lubang ya, lubang as bracketnya ini, bracketnya ini. Jadi kalau untuk dipasang ke racking, lubang as bracket ini kan kalau 3 revo ukuran diameter lubangnya itu 17 mm, sedangkan racking ukuran 15 mm. Jadi kalian perlu ke tukang bubut bikin bosingan ya di sini tuh, nih di dalamnya dikasih bosing ukuran 15 mm untuk as racking. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ya, untuk dudukan masternya dulu ya. Yang kedua, kalian perlu ngelas arm ya, ngelas stopper di arm seperti ini nih. Nih, ini tuh dilas supaya ada stopper buat dudukan masternya ini. Jadi si masternya nggak gerak ya. Bisa juga sih kalian bikin lagi dudukan ya yang pakai tahanan ya, dari sini ke sini. Cuman itu menurut gua jelek, kurang rapi ya, karena kelihatan batang besi dari belakang ke depan ya, depan atau ke belakang itu lurus. Menurut gua itu kurang rapih ya, itu menurut gua. Yang lebih simpel sih ini ya, ngelas ke arm stopper doang sih buat ini. Nah sedangkan ini bukan stopper ya, ini cuman jalur pedok. Gua pasangin drat ya, biar nanti bisa dipasang jalur pedok kalau gua pakai knalpot kolong. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ini kalian bisa menggunakan piringan cakram punya Satria 2 tak ya. Satria 2 tak ukurannya 220 ya kalau nggak salah, apa 230. Dan untuk adaptornya, adaptor disk nih, yang ini nih, yang kayak aluminium ini nih, gue fokusin dulu. Nah anjing susah banget. Nah yang ini tuh, ini dudukannya beli juga di online, adaptor cakram belakang racking gitu. Itu aja pasti banyak
kalau nggak ada tulisan Cakram Air King, kalian cari aja untuk trombol Yamaha besar ya, untuk trombol besar Yamaha. Karena kalau trombol kecil itu untuk F1ZR. Ini kalian tinggal baut aja ke peleknya ya. Mau ke trombol, pelek racing bisa kalian baut cakramnya juga, itu udah pas ya. Dan dengan kaliper Tiger belakangnya ini udah PNP. Kalian tinggal bikin bos-bosan aja yang ini nih. Itu cuma space jarak ya. Sama kayak pasang pelek biasa, itu harus pakai bos-bosan. Oke sih, itu untuk yang belakang ya. Gampang banget. Nah, sekarang tinggal bagian master rem depan ya. Untuk pemasangan master rem depan juga gampang ya. Bracketnya kalian tinggal bikin aja nih seperti ini nih. Mana gua deketin dulu. Nah, bracket seperti ini ya, segitiga doang. Jadi ini nempelnya ke baut pangkon mesin. Ya, tuh seperti itu tuh, kalian lihat sendiri. Nah, cuman segitiga ya bracketnya, itu ke sini dan ke sini. Ini baut ke rangka. Nah, sedangkan yang ini baut nggak ngedrat ke rangka ya. Ini cuman ngedrat di plat besinya ini. Jadi fungsinya baut ini untuk nahan supaya si bracket ini nggak goyang ketika kita ngerem mendadak ya, nginjak pedal rem segitu kencangnya. Ini master rem nggak ngegeser ke atas, karena udah gua coba sekencang-kencangnya baut ini, itu kalau gua injak rem sekaligus ini pasti ngangkat ke atas, kecuali gua kasih baut ini neken ke rangka ya. Jadi untuk mencegah si master rem ini geser. Udahlah, kalian ngerti ya. Ini baut ini sembarang aja, mau di sebelah sini, mau di atasnya dikit, mau bawahnya dikit, nggak apa-apa, terserah kalian. Nggak penting ini buat nahan gerakan si master rem ini ya, karena ini nggak bakalan kenceng. Udah gua coba sekencang-kencangnya, baut ini tuh tetap geser kalau gua ngerem mendadak. Nah, untuk ini tabung master remnya ya, ini selangnya gua taruh di belakang ini. Nah, oke. Ini bahas yang ini ntar aja ya, gua ke bawah dulu. Nah, oke, sekarang bagian bawahnya ya, ini tuas rem. Ini kan tuas rem nih ke sini. Untuk bagian master remnya ini gue sambung ya. Ini gue sambung pakai long drat, kurang lebih panjangnya 5 cm. Lalu ke bawahnya sini pakai ball joint ya. Ini pakai ball joint M8 atau drat 12 ya. Ininya ball joint. Nah, udah itu ya. Lalu untuk bagian pedalnya, pedal rem ini, nih si besi ini nih, kalian lihat kan melengkung di sini. Nah, lalu ini ada baut ya, 2, kalian lihat kan. Nah, ini tuh yang melengkung ke sini adalah tuas pedal rem asli atau ori ya, yang gua potong dari bentuk aslinya seperti ini. Nah, seperti itu melengkung ke atas ke sini ya. Kalau yang orinya melengkung ke atas ke sini, gua potong di sini. Gua potong di sini lurus. Dan ini potongannya yang melengkung gua ambil ya. Gua ambil, lalu ini gua bor lagi ke tuas rem aslinya ya. Gua bor, ini gua bor ya. Dan di sini gua bor untuk ke tuas ini. Jadi ketika kita injak nih, itu udah neken. Ya, kalau gua pakai tangan keras ya. Kalau gua pakai tangan ini cuman gerak sedikit, tapi kalau kalian injak itu berasa dalam. Bukan masalah perasaan atau feelnya beda ya, bukan ngeluarin perasaan, tapi emang kalau diinjak itu kan kita ngeluarin tenaga lebih gede ya kalau injakan itu. Sedangkan pakai tangan gini kita berasanya berat gitu kan. Jadi ini udah ngerem walaupun setinjak sedikit, dan ketika kita refleks nginjak pun nggak langsung pakem ya, harus agak dalam baru itu pakem. Jadi nggak nginjak dikit langsung pakem ya, ngesot enggak. Gua pakai sih enggak seperti itu ya. Oke, jadi kalian udah paham atau belum? Oke, selanjutnya kita ke bagian box aki ya. Untuk box aki, nah ini tuh nggak bisa dipasang filter ya. Ini nggak bisa pasang filter ori karena mentok ke bagian sini, ke ujung master rem atau selangnya ya. Dah, untuk yang silver ini hanya variasi ya. Jadi anggap aja ini nggak ada. Ini tuh mentok ke tabung filter ke sini nih. Ini mentok ke sini. Pusin dulu. Nah, ini mentok ke sini. Nah, kenapa punya gua nggak mentok? Ini tuh nggak ada filternya bro. Ini cuman dudukan aki. Jadi kalau kalian punya filter ya,
filter ori. Ini kan bisa dilepas nih, bagian paling kanan dudukan aki bisa dilepas. Nah, itu kalian lepas, lalu di sini tetap dibaut ke dudukan filter ya. Yang ini nggak dibaut nih. Yang ini nggak dibaut, cuman dijepit pakai baut ke rangka ya, dijepit pakai ringnya tuh. Ini nggak dibaut, ini cuma dijepit. Kalau yang ini, kalau yang depan ini bisa dibaut ke dudukan filter yang asli, bisa dibaut. Lalu kalian simpen aki kalian di sini. Tapi ini ya nggak bisa pasang filter jadinya. Mungkin kalian ada yang tahu cara pasangnya gimana tanpa membuang filter atau masih terpasang filternya ya. Mungkin dicowak di sebelah sini juga bisa, atau gimana caranya terserah kalian. Cuman kalau gue sih nggak mau ribet nyowak ini ya. Dengan gue gini aja, pakai filter juga buat apa, biarin kayak gini aja, bodo amat oven filter ya. Oke bro ya, segitu saja cara pasang cakram belakang di Ereking dari gua ya. Semoga membantu dan semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian kurang paham ya, silahkan tonton lagi atau tanyakan lagi ke mekanik kalian. Dan sebenarnya sih menurut gue ini sangat gampang, karena gue juga bukan mekanik ya, bukan orang bengkel, tapi gue bisa pasang ini sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Cuman ke tukang ubut doang maksudnya, nggak gue kasih ke bengkel atau kemana ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan ke kalian, kalau mau pasang cakram itu jangan pakai pengereman KW, jangan sekali-kali pakai pengereman, karena itu masalahnya ya keselamatan yang pertama, dan dua kenyamanan. Lu jangan nyari murah kalau pengen enak ya. Sekali lagi gue tekankan ke kalian, jangan pakai pengereman KW, usahakan pakai ori atau copotan. Copotan juga emang ori sih ya. Kalau kalian ngerasa mahal beli baru ya beli copotannya aja. Oke bro, terima kasih banyak, selamat berjumpa lagi di video gue selanjutnya.